Sonia dari mana, Sonia? Silakan bisa unmute sendiri peserta. Saya mau bertanya ini soalnya dari 14 ya, 14 webinar yang sudah kita laksanakan. Ini ada yang 17 malah, ada yang 0. Apakah memang ada PPDS-nya atau PPDS-nya tidak ada ya? Saya pengen tahu ini. Dari, mana nih? Nggak ada nih, belum ada. Sonia, dari mana Sonia? Sonia raise hand. Dari Universitas Bengkulu, Dok. Universitas Bengkulu. Nanti Yang dulu. UGM dulu, yang UGM yang dulu. UGM siapa UGM? UGM, UI, UNER, UI. UGM, UNER, UI mungkin bisa tanya Dr. Ezi nih. Dr. Ezi? Dr. Anissa Hakul Khoiria. Ya, bisa tolong unmute Dr. Anissa? Dr. Anissa dari UGM, Dr. Lina. Dari? UGM, Dok. Silakan, Dok. UGM. Dr. Anissa, saya pengen tanya, apakah ada temanmu namanya hilang, Sal? Gesit Purnama. Gesit Purnama. Dr. Anissa? Sudah lulus, Dokter. Oh, sudah lulus. UGM sudah lulus. UI, Dr. Ezi mungkin bisa bantu. Siapa namanya tadi? Dita Mutia. Dita Mutia. Dita Mutia dari UI, apakah masih tercatat sebagai PPDS? UI nggak ada kali ini. UGM sudah. Dr. Devianti Oktavia, silahkan di unmute dan dinyalakan videonya. Ada beberapa dari UI, Dok. Ini ada Dr. Devianti Oktavia, tapi ya, Dr. Devianti, boleh nggak di unmute? Dr. Devianti. Dita Mutia. Mau tanya nih, Dr. Dita, masihkah sebagai PPDS atau tidak? Karena di kami 0 nih, tidak pernah ada hadir dalam webinar ini. Sorry, Ya. Dok, Dita udah lulus. Kapan lulusnya atuh? Oke, mungkin nama-nama itu kita harus ini lagi update lagi ya, karena yang dikirimkan oleh sekretarisnya inilah yang kita cari orang-orangnya. Ini banyak yang ada yang 0, ada yang 1, jadi mungkin memang sudah pada lulusnya, nanti kita itukan lagi. Jadi sayang sekali soalnya ini ada udah 17, kalau masih di bawah setengahnya sayang, karena ini kan termasuk syarat untuk UNAS ya, UNAS, dan nanti sertifikat kompetensi kita harus memakai acara webinar ini. Jadi mudah-mudahan nanti kalau yang sudah sering mengikuti ya mudah-mudahan lancar-lancar saja mendapatkan yang dari syarat ujian. Yang dari ya. Undip ada yang sedikit nggak, Dok? Ada, banyak. Banyak kan? Ya, saya minta namanya, Dok, nanti saya ya. panggilin, Dok. Oke, nanti ya. Kita itu. Nanti mungkin juga ke KPS-nya juga, ini cuma ya, karena siap, pengen Dok. ini. Ya. Kita mulai saja acara webinar hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama tentu terima kasih kepada moderator kita, Dr. Fauzia Fardiza, Dr. Ezi, SPTHTLKL, konsultan PFICS, dan pembicara kita, Dr. Dian Paramita Wulandari, SPTHTLKL, konsulan MSC. Hari ini kita akan menayangkan mengenai kelainan kongenital laring, tentunya ini dari kelompok modul pembelajaran laring-faring ya. Untuk mungkin tidak berlama-lama, mangga Dr. Ezi silahkan memulai acara ini kepada moderator kita. Terima kasih Dr. Lina. Terima kasih kepada Dr. Timatani sebagai Ketua Kolegium. Hari ini kita akan dari Kodi Laring-Faring akan mencoba untuk memberikan sharing materi berupa kelainan kongenital laring oleh Dr. Dian Paramita Wulandari, SPTHTKL, Master of Science. Beliau adalah staf dari Rumah Sakit Sarjito, telah 10 tahun bekerja, PNS-nya 12 tahun, dan beliau mendapatkan konsultannya tahun 2017. Dia juga mendalami pediatrik otolaringologi di NUH pada tahun 2017. Dan juga mengikuti fellow di laring-faring, divisi laring-faring Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, RSCM. Silakan Dr. Dian untuk sharing pengalaman dan pembelajaran untuk PPDS. Dr. Ezi, mungkin kita mengawali dengan
Kuis dulu. Oh iya, Ya. ada kuis ya, mohon diisi tadi gimana ke pooling dulu ya dok? Bisa dilihat di layar aja langsung. Ya, Ya. mohon untuk kita ada kuis sekitar 6 soal. Kita pengen tahu materi yang sudah dikuasai oleh para PPDS untuk umpan balik kami. Silakan. Ada hambatan para PPDS untuk melihat soal kuisnya? Partisipan kita sekitar 243. Mungkin Dokter Dian bisa mohon stop sharing dulu sebentar, Dokter Dian. Sudah stop share, dokter. Dokter Yan. Ya, terima kasih Dokter. Ini kuis cepat saja, mungkin Dokter Ezi kita nggak usah lama-lama ya. Oke. Bisa. Baru Oke. sebagian yang mengisi dok, baru 20%. Ayo mohon Oh gitu. PPDS lebih cepat mengisinya. 20%? Lagi. Oh, ternyata. 23%. Ya, sudah 50%. Udah 50%, tapi lama ya ini isinya, harusnya cepat ini. Ayo PPDS lebih cepat lagi, ayo. Ini lama. Jangan-jangan buka buku ini. Empat menit selesai. Sudah 4 menit ya, Dokter Januar? Ya dok, sudah 150 lebih yang mengisi dok. Ya udah, kita tutup aja ya. Ya, Terima silakan Dokter kasih. Sali. Ya. Silakan Dokter Ezi. Oke. Terima kasih juga kepada Dokter Ari. Saya lihat sebagai Ketua Kuli Faring. Saya kira waktunya PPDS untuk mengisi pooling telah selesai. Kita bisa lanjutkan dengan presentasi Dokter Dian. Silakan Dokter Dian. Suaranya masih Dokter Dian. mute, Dokter Dian. Belum share juga ya?
Ya, suaranya belum di-unmute, dokter. Bentar dok, masih. Terus share, terus ini share. Ini udah kebaca di mereka. Sudah bisa terlihat belum dok? Sudah tampil tapi belum di slideshow kan, dok? Oh, tinggal di slideshow. Nih. Ya, sudah tampil, dokter. Sudah dok? Ya tinggal ngomong aja. Oke. Sudah bisa dimulai dokter? Silakan, dokter. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Kolegium THTKL, kemudian Dr. Lina, Dr. Ezi sebagai moderator, dan Dr. Yanuar juga. Hari ini saya diberikan amanah untuk memberikan kuliah untuk modul PPDS THTKL dengan judul Kelainan Kongenital pada Laring. Mungkin dari anatomi sebagaimana yang sudah bisa dibaca sendiri ya, secara garis besar saja anatomi laring terdiri dari exoskeleton dari laring dan muskulus laring. Mungkin ini nanti lebih banyak saya skip saja, bisa dibaca sendiri. Ini juga masih sama. Nah, ini pada prinsipnya laring dibagi menjadi 3 bagian, yaitu supraglutis, transglutik, dan subglutik. Kemudian ini adalah perbedaan antara laring dewasa dengan anak. Karena kita akan membahas mengenai kelainan kongenital pada anak, nanti juga akan ada beberapa perbedaan anatomi pada laring dewasa dan anak. Seperti di mana di sini hyoid pada anak itu posisinya lebih dekat dengan tiroid dibandingkan dengan pada dewasa. Nanti mungkin akan lebih jelas di slide berikutnya. Kemudian ini sedikit penggambaran kalau dilakukan endoskopi laring pada pasien anak-anak. Kita harus mengenali terlebih dulu bahwa ada gambaran laring normal pada anak itu seperti apa ketika dilihat pada endoskopi. Nah, di sini bisa dilihat kondisi epiglotis yang normal pada anak seperti ini, kemudian plika vokalis, area subglotis, dan trakeanya. Pada laring normal anak harusnya seperti ini. Kemudian karena kelainan kongenital pada anak pembahasan siang ini, maka tentunya kita harus juga sedikit mempelajari mengenai embriologi laring. Di mana laring, bagian lapisan dalam dari laring, mukosanya berasal dari endoderm, tulang rawan dan ototnya berasal dari mesenkim, yang berasal dari arkus branchial keempat dan keenam. Adapun perkembangannya, nanti dari hari ke hari, pada hari ke-20, foregut mulai teridentifikasi ya, kemudian dengan adanya lengkung laringotrakea di bagian ventral. Kemudian pada hari ke-22, lengkung ini mulai berdiferensiasi menjadi sulcus laringeal primitif dan primordium respirasi, yang nanti juga akan terbentuk 2 kuncup bronkopulmoner, yang nantinya akan menjadi bronkus dan akan turun ke bawah nanti juga menjadi paru-paru. Lengkung ini nanti akan semakin mendalam hingga pinggiran laring berfusi. Jadi ini nanti akan bertemu di tengah kemudian berfusi. Pada hari ke-26, saluran ini akan turun terus ke arah kaudal. Kemudian trakea nanti akan dipisahkan dari esofagus oleh septum tracheoesophagus. Fusi ini mulai terjadi dari arah kaudal ke kranial. Nah, hari berikutnya ke-32, mulai muncul penonjolan arytenoid, ya, dari mesenkim, dari arkus branchial ke-6, berdekatan dengan ujung bagian kranial dari saluran laringotrakea, laryngeal inletnya. Penonjolan saling mendekat di midline kaudal dari eminensia, membentuk sulcus aditus seperti huruf T. Sini. Nah, kompresi ini lama-lama nanti akan menyebabkan fusi dari lamina epitel. Penonjolan ini akan terus tumbuh ke kranial, berdiferensiasi menjadi kartilago arytenoid, corniculata, dan juga lipatan dari ari epiglotik yang primitif. Nah, eminensia hipobranchial ini tadi akan membentuk epiglotis dan kartilago cuneiform.
Pada akhir minggu ke-8, laring mulai terlihat jelas, lamina epitel menghilang, dan trakea akan mulai membuka secara paten. Pada bulan ketiga, sudah terbentuk pita suara dan fusi kartilago arytenoid dan tiroid di midline. Setelah 4 bulan, maka mulai ada perkembangan sel goblet dan glandula submukosa. Adapun pada bulan ke-5 sampai ke-7, nanti kartilago epiglotis ini akan terjadi maturasi menjadi fibrokartilago. Begitu juga dengan kartilago corniculata dan cuneiform akan mulai terlihat jelas. Sekilas mungkin seperti itu embriologi. Nah, kelainan-kelainan pada proses embriologis tersebut nantinya yang akan mengakibatkan kelainan-kelainan kongenital pada laring. Fisiologi laring pada anak secara singkat, saat lahir laring terletak pada leher bagian atas di setinggi vertebra C1 sampai C4 yang memungkinkan bernafas dan deglutisi terjadi secara bersamaan. Pada usia 2 tahun, laring mulai turun ke arah inferior, dan pada usia 6 tahun, posisi laring sudah seperti posisi pada orang dewasa, yaitu setinggi C4, C7. Nah ini, pada anak, Anda bisa melihat di sini posisi laring lebih tinggi. Kemudian epiglotis itu bisa bertemu dengan soft palate ya. Nah, disinilah bisa mengakibatkan bayi itu bisa menyusu sekaligus tetap bernafas. Berbeda dengan pada dewasa di mana kita tidak bisa makan dan bernapas pada waktu yang bersamaan. Menelan dan bernapas pada waktu yang bersamaan tidak bisa pada dewasa. Nah, kita mulai macam-macam kelainan kongenital pada laring. Nanti mungkin ada beberapa yang disebutkan di modul, ada yang mungkin tidak. Nanti mungkin sekilas beberapa, dan yang lebih sering kita jumpai mungkin kita bahas lebih dalam. Yang pertama yang paling sering didapatkan ini adalah laringomalacia. Ini adalah kelainan kongenital yang paling sering ditemui dan merupakan 75% penyebab stridor pada anak. Ini adalah suatu kondisi di mana kondisi supraglotis terjadi kolaps pada struktur supraglotis itu kolaps saat inspirasi, sehingga kadang terjadi penyempitan jalan nafas, dan karena adanya turbulensi udara di situ sehingga timbullah stridor inspirasi. Insidensi pada bayi laki-laki lebih sering dijumpai, etiologinya masih belum jelas. Ada beberapa yang memperkirakan kemungkinan akibat imaturitas dari kartilago atau juga adanya gangguan neurologis dan struktural dari laring. Beberapa sindrom biasanya terlibat dengan terjadinya laringomalacia ini, misalnya diastrophic dysplasia, alopecia, universalis congenital, exogonadal dyskinesis, dan yang lainnya. Adapun diagnosisnya bisa ditegakkan nomor 1 tentunya tetap dari anamnesis yang mendalam. Bisa ditanyakan dari riwayat kelahirannya, umur kehamilan juga penting melihat apakah bayinya prematur apa tidak, kemudian riwayat kelahirannya apakah normal ataukah dengan sesar, dan seterusnya. Kemudian adakah riwayat kelainan kongenital atau genetik di keluarga, juga perlu untuk dilacak. Perlu juga ditanyakan adanya gangguan respirasi, biasanya memang datang itu kalau adanya gangguan tersebut, atau gangguan makan, tersedak misalnya, atau gejala reflux, atau juga ini yang sering dijumpai adalah pneumonia berulang. Seringkali kita mendapatkan konsultasinya bukan karena laringomalacia, tapi karena adanya pneumonia yang berulang, ditanyakan apakah ada gangguan. Ya. Kemudian dari tanda gejala yang dijumpai, tentu yang paling sering dijumpai adalah stridor inspirasi seperti yang sudah disebutkan di depan tadi, muncul pada beberapa minggu awal kehidupan, dan dia memburuk pada 6 bulan yang pertama. Puncak gejala biasanya sekitar 6 bulan, dan dia akan membaik pada usia 18-24 bulan. Jadi biasanya kalau di atas 2 tahun sudah tidak ada gejala. Mungkin bisa didengarkan suaranya seperti ini kira-kira. Ya. Nah, pada saat inspirasi bisa didengar ada high pitch stridor ya. Jadi
ada slightly musical karakteristik pada stridor di laryngomalacia. Jadi, gitu ya. Pada saat inspirasi ada suara stridor high pitch. Ini yang agak khas. Kemudian ini biasanya memberat saat pasiennya agitasi, menangis, makan, dan dengan posisi tidur yang terlentang. Karena itu salah satu manajemennya jika konservatif adalah dengan memposisikan tidur miring. Tanda dan gejala lain yang juga dijumpai ada gangguan tumbuh kembang, disfagi, batuk, tersedak aspirasi, apni. Sianosis juga berat obstruksinya, dan karena adanya tekanan negatif pada jalan napas apabila terjadi obstruksi, maka biasanya itu akan memicu terjadinya reflux. Begitu juga bisa terjadi obstruktif sleep apnea dan pulmonary hypertension. Nah, pada laryngomalacia ini diagnosisnya secara definitif ditegakkan dengan laryngoskopi serat optik fleksibel dan sebaiknya tanpa disedasi karena untuk melihat dinamika jalan napas, terutama kolapsnya struktur supraglutis itu akan tampak apabila pasien dalam kondisi sadar dan dengan nafas spontan. Sini bisa dilihat mungkin untuk normal infant airway, bisa Anda lihat bahwa epiglotis masih tegak, jalan napas tampak terbuka. Kemudian tidak ada kolaps dari struktur jaringan arytenoid maupun epiglotis. Pada saat inspirasi masih terbuka. Mungkin dibandingkan dengan kondisi di mana terjadi adanya laryngomalacia yang moderate severe. Di sini bisa dilihat arytenoidnya kolaps durante inspirasi ya. Struktur supraglutisnya floppy dan mengalami kolaps pada saat inspirasi. Nah, kelainan anatomis yang ditemukan pada laryngomalacia ini bisa adanya kolaps struktur supraglutis pada saat inspirasi ataupun prolaps cartilago arytenoid ya, pada saat inspirasi. Mukosa arytenoid juga bisa berlebih yang mengakibatkan bergelambir masuk ke dalam laryngeal inlet. Bisa juga dijumpai adanya lipatan ari epiglotik yang pendek atau memendek dan epiglotis yang berbentuk omega shape epiglotis. Nah, ini mungkin yang gambar lebih jelas. Jadi ada epiglotis yang bisa berbentuk omega shape atau tubular shape. Kemudian pada saat inspirasi biasanya akan terjadi kolaps dari struktur supraglotik laring. Di sini laringnya tidak terbuka. Pada saat ekspirasi baru Anda bisa melihat adanya lubang opening pada daerah laring. Diagnosis ini juga bisa ditegakkan dengan direct laryngoskopi seperti di gambar ini ya. Tetapi dengan light anesthesia di mana tetap ada spontan nafasnya. Jadi bisa dilihat pada saat inspirasi. Klasifikasi laryngomalacia ada beberapa, yang paling sering dipakai adalah dari Olney dengan tipe 1 sampai tipe 3 ya. Tipe 1 di mana jaringan arytenoidnya yang menggelambir yang prolaps ke laryngeal inlet. Adapun tipe 2 di mana ari epiglotic fold-nya yang pendek mengakibatkan epiglotisnya menjadi berbentuk tubular, kemudian jadi jalan napasnya kadang obstruktif. Tipe 3 ini yang paling berat, epiglotisnya bisa prolaps masuk ke dalam ya. Jadi posterior displacement of epiglotis dan juga jaringan arytenoidnya. Nah, ini tipe yang ke-1 yang pertama tadi ya. Ini jaringan arytenoid di sini berlebih yang prolaps ke dalam laryngeal inlet. Mungkin bisa lebih jelas dilihat pada videonya. Nah, Anda bisa melihat dengan jelas bahwa saat pasien inspirasi, maka jaringan arytenoidnya itu prolaps masuk. Ya. Ini mungkin ada lagi, ini dari pasien kami sendiri. Semoga jelas ya. Nah, Anda bisa melihat arytenoid tampak kolaps ya, masuk dalam laring pada saat inspirasi. Ini juga sama. Coba dilihat dengan lebih teliti bahwa di sini jaringan prolaps masuk. Oke.
beberapa contoh dari tipe 1 tadi ya. Kemudian ini yang tipe 2. Tipe 2 ini adalah pemendekan dari area epiglottic fold-nya. Jadi harusnya ini membuka, tapi di sini karena ini pendek sehingga menjadi berbentuk seperti tubuler ya. Semoga ini jelas. Jadi ini berbentuk tubuler dengan area epiglottic fold yang pendek. Ini videonya, mungkin lebih kelihatan. Nah, jadi karena pemendekan dari area epiglottic fold-nya itu pendek, sehingga dia menguncup gitu ya. Ini adalah pasien kami. Mungkin ada juga kondisi yang sama, di mana area epiglottiknya pendek ya, dan epiglotisnya menjadi berbentuk sedikit tubuler. Ini yang terakhir, tipe 3, di mana terjadi displacement dari epiglotisnya sangat floppy, sehingga saat inspirasi, dia ikut tertarik masuk ke dalam laryngeal inlet. Nah, ya di sini epiglotisnya pada saat inspirasi dia tertarik masuk karena jaringannya yang sangat floppy. Ini adalah pasien kami juga. Nah, ini juga masuk ke dalam ya, epiglotisnya displacement posteriorly. Oke. Nah, treatmentnya bagaimana pada kasus-kasus ini? Kita melihat dari severity-nya, melihat keparahannya. Sebagian besar dari laryngomalacia ini bisa ditunggu hingga usia 2 tahun dan nanti akan membaik sendiri. Jadi selama tidak ada gangguan pernafasan ataupun gangguan feeding, gangguan pemberian makan, ya, maka biasanya dilakukan tata laksana secara konservatif. Adapun jika mild seperti di sini ya, jadi no associated feeding problems dan tidak progresif. Secara klinis pasien stabil, tidak ada distress respirasi, tidak ada feeding problems, maka tata laksananya adalah observasi. Adapun jika moderate ada gangguan feeding, kemudian noisy breathing yang sangat mengganggu, kemudian ada failure to thrive. Bisa juga sudah mulai ada gangguan bernafas ya, retraksi sedikit gitu. Ini perlu dimonitor. Ketika ini memburuk, maka mungkin perlu dilakukan tindakan. Pada yang severitasnya berat, maka dijumpai adanya episode cyanotic, ada failure to thrive, dan ada feeding problem. Nah, di sini mungkin kita perlu mempertimbangkan manajemen surgery atau tracheostomi ataukah supraglotoplasti. Yang memerlukan intervensi surgery hanya sekitar 2-5% ya, ada beberapa yang menyatakan sampai 10%. Nah, ini bisa dilakukan pendekatan baik tracheostomi jika sangat berat. Jika memungkinkan, maka dilakukan supraglotoplasti. Supraglotoplasti ini dilakukan dengan mengurangi jaringan arytenoid yang berlebihan, ya, agar struktur yang floppy tadi, struktur yang masuk ke dalam laryngeal inlet tadi, bisa dihilangkan, sehingga obstruksinya bisa dihilangkan. Begitu juga dengan area epiglottic fold yang pendek tadi dipotong, sehingga epiglotis menjadi lebih terbuka. Ada kasus di mana epiglotisnya yang floppy, epiglotisnya jatuh ya, masuk ke dalam laryngeal inlet, maka dilakukan epiglotopeksi, di mana epiglotisnya dijahit ke pangkal lidah. Ini mungkin beberapa gambaran jaringan yang diambil pada supraglotoplasti. Nah, pada epiglotopeksi tadi, maka dilakukan perlukaan dulu ya di dasar dari epiglotis, untuk kemudian ini dijahitkan ke sana dengan benang jahit. Kemudian dari dalam ataupun dari luar. Ada beberapa teknik untuk epiglotopeksi. Ada juga yang hanya mengcounter area ini, kemudian diharapkan dengan fibrotik dia akan menarik epiglotis menjadi lebih tegak.
Itu mungkin beberapa manajemen untuk laringomalacia dan diagnosisnya juga. Kemudian yang kedua, ini adalah kasus yang tersering kedua pada kelainan kongenital laring. Dijumpai sekitar 15% sampai 20% kelahiran. Ini pada semua kasus kongenital. Tidak ada perbedaan prevalensi gender kalau pada vocal cord paralysis, laki-laki dan perempuan sama, dan biasanya idiopatik etiologinya. Bisa unilateral ataupun bilateral. Pada kasus tertentu ini berhubungan dengan atau merupakan akibat dari penyakit lain yang lebih sistemik, akibat central neuromuscular hematurity, atau adanya lesi di central nervous system. Yang paling sering adalah Arnold-Chiari ya, malformation. Ada juga yang disertai dengan cerebral palsy, hydrocephalus, maupun myelomeningocele, spina bifida. Pada kelainan-kelainan seperti ini, bisa dijumpai adanya vocal cord paralysis. Vocal cord paralysis ini juga bisa diakibatkan akibat trauma pada kelahiran, akibat penekanan berlebih pada vertebra cervical, yang dia bisa menyebabkan transient bilateral vocal cord paralysis. Yang ini bisa terjadi selama 6-9 bulan. Oleh karena itu, beberapa tata laksana yang paling sering pada vocal cord paralysis ini adalah salah satunya adalah observasi, karena sebagian separuh kasus, 50% kasus itu membaik dengan sendirinya. Nah, kemudian ada yang unilateral dan bilateral tadi ya. Yang unilateral ini biasanya idiopatik, dapat terjadi akibat sekunder dari kelainan nervus perifer ya, karena traksi pada saat kelahiran, maupun akibat adanya lesi pada mediastinum seperti tumor atau malformasi vaskuler. Nah, ini pada vocal cord paralysis, tanda gejala yang bisa dijumpai adanya inspirasi ataupun expiratory stridor. Pada saat istirahat sudah dijumpai ya. Jadi meskipun tidak ada menangis, tidak rewel, itu tetap ada inspirasi ataupun expiratory stridor, dan memburuk pada saat bayi agitasi. Dengan fonasi yang hampir normal, dan biasanya jika itu bilateral terutama ya, akan terjadi obstruksi jalan napas yang progresif. Suara tangisnya biasanya lemah atau serak. Obstruksi ini bisa berprogres ke distress respirasi yang akhirnya akan membutuhkan intervensi jalan napas berupa tracheostomi ya. Kemudian aspirasi ini umum terjadi pada bilateral vocal cord paralysis, sehingga salah satu gejala yang sering dijumpai adalah pasien sering terjadi infeksi paru yang rekaren. Ini ada video suara pasiennya ya. Dengan bilateral vocal cord paralysis. Ya, diagnosis bisa dengan anamnesis, dengan pemeriksaan fisik dijumpai ada stridor inspirasi dengan kadang tanda distress respirasi, terutama ini pada yang bilateral. Kemudian untuk memastikan tentunya harus dilakukan fleksibel endoskopi pada bayi yang stabil ya, dengan kondisi yang stabil untuk melihat paralisisnya. Adapun rigid bronkoskopi digunakan untuk mengkonfirmasi diagnosis ini dan juga untuk menilai adanya anomali jalan napas yang lain, karena ada kemungkinan kelainan ini tidak tunggal, tapi bisa disertai juga kelainan di tracheobronchial tract. Pemeriksaan radiologis yang lain yang bisa dilakukan adalah CT scan. CT scan ini bukan untuk melihat vocal cord paralysisnya, tapi untuk melihat kemungkinan penyebabnya. Adakah penekanan oleh suatu tumor misalnya atau malformasi yang lain. Ini untuk melihat di daerah kepala leher dan mediastinumnya, adakah sesuatu yang menyebabkan penekanan pada saraf tersebut. Nah, kemudian juga jika ada alatnya bisa dilakukan laryngeal elektromiografi atau EMG untuk evaluasi dan manajemen gangguan mobilitas vocal cord, terutama untuk membedakan vocal cord fixation dan paralysis. Nah, gambarannya bagaimana dari flexible scope itu? Dijumpai vocal cord pada posisi paramedian di tengah ya. Biasanya tidak bisa
abduksi secara sempurna. Jadi dia hanya di tengah. Kadang juga terjadi gerakan yang paradoksikal. Jadi justru pada saat inspirasi dia jadi aduksi. Mungkin bisa dilihat di sini. Nah, pada saat jadi vocal cord-nya gerakannya sangat minimal dan hanya fluttering saja. Dan pada saat inspirasi justru terjadi ke arah medial gitu ya, gerakannya semakin menutup, jadi paradoks. Nah, ini bilateral. Contoh yang lain. Nah, pada kondisi ini bisa ada gangguan jalan napas, ada juga yang tidak. Pada unilateral jarang tentunya ya terjadi adanya gangguan nafas, dan bisa cukup dengan observasi saja selama tidak ada gangguan nafas, selama tidak ada gangguan tersedak. Apabila terjadi urgent airway yang emergency, maka bisa dilakukan intubasi endotrakea, kemudian tracheostomy. Yang ini bisa dipertahankan selama 2 tahun kalau menurut referensi, karena separuh pasien pada referensi bisa terjadi perbaikan yang spontan. Nah, baru nanti kalau sudah tidak bisa membaik sendiri, spontan, diperlukan manajemen pembedahan atau harus dilakukan beberapa pilihan ya, ada beberapa pilihan untuk manajemennya. Ada yang menggunakan suture lateralization. Ini ada 2 tipe teknik di sini, tapi ada juga yang melakukan dengan arytenoidectomy ataupun chordotomy. Ada juga yang memakai posterior cricoid split dengan graft cartilage. Ada beberapa pilihan manajemen. Ini mungkin yang sedikit tidak terlalu merusak struktur adalah dengan suture lateralization. Dengan animasi mungkin lebih gampangnya seperti ini. Meskipun tentunya nanti kalau pada durante operasi akan lebih sulit. Jadi pada prinsipnya dilakukan lateralisasi dari salah satu plika vokalis ya, dengan menggunakan jahitan. Keuntungannya adalah ini bisa tidak merusak struktur, kemudian dan bisa dilepas sewaktu-waktu operator menginginkan adanya perubahan. Dan jika kemungkinan pasiennya masih ada perbaikan, masih bisa dilepas jahitannya. Ini adalah yang lewat luar ya, dengan teknik tanpa Lichtenberger. Dan yang satu yang menggunakan perasat Lichtenberger untuk memasukkan needle. Oke. Kemudian ada juga yang berpendapat dengan karena ini ada parese ya, parese bilateral, maka dilakukan posterior cricoid split. Laryngotracheoplasty with posterior costal cartilage graft. Saya ambil dari Cincinnati Hospital ya, yang sering melakukan pediatric airway surgery. Tindakan ini dilakukan biasanya tidak hanya untuk bilateral vocal cord paralysis, tapi juga untuk subglottic stenosis, di mana dilakukan split pada posterior cricoid dan diberikan graft dari cartilago costa ya, untuk mengganjal area posterior supaya tetap terbuka, sehingga airway-nya tetap terbuka. The anterior cut is sewn back together with interrupted sutures. Ya, itu beberapa alternatif ya dari tata laksana bilateral vocal cord paralysis. Ada lagi yang dengan arytenoidectomy bilateral, di mana dilakukan dengan laser CO2 atau mungkin bisa juga dengan oblator ya, untuk membuka airway.
Tapi tentunya konsekuensi dari ini mungkin suaranya tidak pasca tindakan. Jadi memang harus memilih antara airway dengan suara, meskipun ada beberapa yang mengatakan pasca ini operasi suaranya tetap cukup baik. Akan tetapi karena ini suatu prosedur yang destruktif ya, jadi kemungkinan setelah ini suaranya tetap ada perubahan perburukan. Tapi bisa bernapas. Ya, sementara untuk yang unilateral, mungkin bisa dilakukan voice therapy, kemudian observasi saja, memastikan tidak ada kesulitan dalam makan maupun bernafas. Jika ada kemungkinan ke arah aspirasi, bisa diedukasi untuk posisi tegak pada saat makan ya. Kemudian intubasi tentunya jarang dibutuhkan kalau pada yang unilateral. Kemudian kasus yang ketiga, congenital subglotic stenosis. Ini merupakan penyebab stridor ketiga tersering pada neonates, bayi, dan anak-anak. Ini merupakan 15% kasus congenital laringnya pada anak. Cukup banyak. Kasus yang paling sering membutuhkan tracheostomi jika stenosisnya lebih dari 50% ya. Biasanya ini bisa dipastikan kongenital hanya jika tidak ada riwayat intubasi. Jadi apabila sudah ada riwayat intubasi, maka itu akan sulit dipastikan apakah itu kongenital atau akuisita. Insidensinya lebih sering pada laki-laki untuk congenital SGS. Ya. Etiologinya merupakan kegagalan rekanalisasi lumen laring pada bulan ketiga gestasi. Ada beberapa derajat stenosis subglotis kongenital dari yang ringan sampai yang ekstrim, yang mana adalah berbentuk atresia laring. Apabila ringan saja, mungkin hanya membranus saja. Ini merupakan kelainan yang sering terjadi pada Down syndrome. Nah, ini ada dua tipe, bisa membranosa maupun cartilaginosa. Yang membranosa ini lebih mild, tipe cartilaginosa biasanya lebih sulit untuk tata laksananya. Gejalanya stridor inspirasi, berprogres ke bifasik seiring dengan meningkatnya derajat obstruksi. Suara bisa normal, bisa juga serak, dan feeding juga normal, kecuali pasiennya ini obstruksinya berat, sehingga dia bernafas saja sulit, sehingga biasanya akan terganggu pada saat pasien itu memang mengalami gangguan respirasi. Intubasi dibutuhkan pada neonates dengan stenosis berat, ya. Bisa menyebabkan klasifikasi seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Kalau sudah terjadi intubasi ya berarti klasifikasi bisa berubah menjadi acquired, ya, karena tidak lagi bisa dipastikan apakah itu kongenital selama belum ada flexible scope yang menyatakan adanya SGS sebelumnya. Nah, stenosis ringan sedang biasanya asimptomatik. Jadi beberapa pasien congenital subglotic stenosis yang tidak bergejala pada awalnya ya, meskipun dia ada congenital subglotic stenosisnya. Nah, pada pasien seperti ini biasanya hanya akan terjadi atau baru akan terjadi keluhan saat terjadi infeksi saluran nafas atas yang mengakibatkan subglotic edem, sehingga jalan nafasnya menyempit. Nah, ini akan menjadi lebih berat daripada anak yang diameter saluran nafasnya normal. Ada juga beberapa yang mungkin normal pada sebelum ada tindakan apapun, dia normal, tidak ada keluhan ya. Kemudian baru diketahui adanya congenital subglotic stenosis ini setelah pasien memerlukan operasi untuk kelainan yang lain. Sehingga timbul keluhan pasca operasinya karena tidak bisa diekstubasi karena ternyata jaringan subglotiknya edem. Ya. Pada congenital subglotic stenosis bentuknya biasanya elips ya, karena ini adalah kegagalan dari rekanalisasi pada laring. Jadi strukturnya biasanya halus dan tanpa skar ya. Kalau yang akuisita itu biasanya tampak skarnya. Kemudian bisa bervariasi dari yang tipis sampai yang cukup tebal. Nah, manajemennya bagaimana? Diagnosisnya bagaimana? Diagnosis dulu. Kalau mild stenosis biasanya seperti yang disebut di depan, kalau ada infeksi saluran napas atas, ini biasanya kan berulang dan durasinya lama ya, karena
Awalnya tidak ada gejala karena dia masih cukup paten, diameternya masih cukup besar, akan tetapi ketika terjadi infeksi saluran napas atas baru dia ada gangguan. Kemudian pada severe stenosis, maka tentunya akan terjadi distress nafas yang berat, bahkan pada saat lahir, sejak saat lahir, dan bisa terjadi kegagalan ekstubasi pada saat di NICU. Ini biasanya patut dicurigai adanya congenital SCS. Nah, standarnya menurut referensi adalah rigid endoskopi, karena ini untuk konfirmasi diagnosis dan juga untuk menilai adakah anomali pada saluran nafas yang lainnya. Selain itu juga untuk evaluasi stenosis dengan mengukur panjang stenosisnya dan diameternya. Laring pada neonates normalnya berdiameter 5 mili. Jadi dikatakan stenosis apabila diameternya kurang dari 4 mili pada neonates yang full term, sedangkan yang prematur itu di bawah 3 mili. Diagnosisnya tegak dengan fleksibel endoskopi, ya, fleksibel nasofaringolaryngoscopy. Mungkin bisa juga dengan X-ray lateral atau AP atau posterior, akan terlihat penyempitan di level subglotis. Gambarannya mungkin akan mirip seperti pada pasien dengan pseudokrupp, ya, dengan steeple sign. Tentunya jika bisa di CT scan akan lebih jelas obstruksinya di mana, sepanjang apa, dan berapa persen. Ada beberapa grading system yang dipakai untuk menilai obstruksi pada subglotic stenosis, ya. Ada yang dimana yang paling sering dipakai adalah Kattenmeier. Ini melihat dari potongan aksialnya, mana grade 1 adalah obstruksi hingga 50%, grade 2 51 sampai 70, lebih dari 70 itu grade 3, dan jika tidak terlihat lumen sama sekali itu grade 4. Nah, manajemennya tergantung severitasnya lagi. Kalau tadi seperti yang disebutkan awal masih ringan, ya, dengan obstruksi yang tidak menimbulkan gejala sama sekali pada awalnya, nah itu nanti bisa mengalami resolusi spontan seiring pertumbuhan anak, karena diameternya dia akan ikut, kalibernya akan ikut membesar seiring dengan pertumbuhan anak tersebut, selama tidak ada gangguan yang mengeksaserbasi, ya. Nah, manajemen lainnya, kalau memang terjadi respiratory distress, tentunya dibutuhkan intervensi, baik intubasi maupun tracheostomi, dan sebagian besar yang perlu tracheostomi ini akan bisa didekanulasi setelah 3-4 tahun, ketika spasium subglotiknya sudah melebar, ya. Nah, pada yang tidak bisa baru dipertimbangkan manajemen operasi. Manajemen operasi untuk stenosis subglotik bisa dipilih dengan endoskopi maupun dengan open surgical. Yang endoskopi bisa dilakukan dilatasi, rilis stenosis baik dengan laser maupun cold microlaryng instrument. Kemudian kalau open bisa dengan laryngotracheoplasty maupun laryngotracheal reconstruction, bisa dengan graft atau tanpa graft. Ini ada video lagi dari Cincinnati lagi. Laryngotracheoplasty with anterior and posterior costal mempermudah memahami anterior and bagian posterior mana yang grafting is used to manage moderate to severe subglottic dilakukan stenosis. intervensi dan dilebarkan. Subglottic stenosis is a narrowing of the airway at the level of the cricoid cartilage. Di sini dia melakukan anterior dan We will harvest posterior two cricoid pieces of split graft. dengan anterior dan One for the posterior side posterior graft dengan cartilago fossa. and another for the anterior side. The anterior graft is cut into a boat shape while preserving the perichondrium. The posterior side is cut into a keystone shape. The anterior side is split for visibility, and then the posterior side is divided. The posterior graft is inserted into the airway and snapped into place without sutures. The anterior graft is then placed into the defect and sewn using interrupted sutures. Lastly, we check to ensure there is no air leak. Nah, di sini dilihat lumennya
sudah melebar ya dengan adanya posterior dan anterior graft. Oke, ini juga salah satu metode manajemen pada subglottic stenosis, yaitu cricotracheal resection. Ini sedikit lebih rumit. Bagian subglottik yang stenosis dipotong, kemudian dihilangkan, dilepaskan. Kemudian bagian posterior dari cartilage cricoid, jaringan stenosisnya juga diremove. Cartilagonya nanti dikubur, melepiskan dinding posterior. Kemudian tracheal stump yang bawah tarik ke atas dari jahitan retensi, kemudian dijahit. Oke ya, sekilas itu saja. Kemudian ada lagi kelainan kongenital lain yang di sini yang keempat, ya, laryngeal hemangioma. Ini cukup jarang terjadi pada 1,5% kasus anomali pada laring yang kongenital. Laki-laki dibanding perempuan lebih sering perempuan, 1:2. Seringnya terjadi di area subglotis ya, seperti ini. Jadi ini adalah salah satu gambaran dari subglottic hemangioma. Terjadi akibat malformasi vaskuler dari jaringan vasoaktif mesenkim subglotis. Tanda dan gejala biasanya simptomatik pada saat lahir, kemudian akan terjadi pertumbuhan cepat lesi pada usia 2-12 bulan. Baru kemudian timbullah gejala distress respirasi yang awalnya intermittent, tapi lama-lama biasanya akan progresif dan kontinu. Nah, ini gejalanya bisa mirip dengan croup ya, ada biphasic stridor, barking cough, bisa suaranya bisa atau tangisannya itu hoarse atau bisa juga normal. Biasanya terjadi failure to thrive apabila obstruksinya sudah berat. Ini bentuk lain dari subglottic congenital hemangioma, laryngeal hemangioma. Diagnosis dengan fleksibel bisa, dengan rigid bronkoskopi juga bisa. Bisa unilateral atau bilateral. Ya, lesinya biasanya berwarna pink atau kebiruan, terfiksasi, dan mudah ditekan. Ini ada videonya, mungkin lebih jelas. Kalian bisa, nah di sini bisa dilihat gambarannya bluish, pinkish bluish mass di area subglottic. Itu adalah suatu hemangioma laring. Nah ini biasanya dijumpai pada sindroma PACES, posterior fossa brain malformation, hemangiomas, cardiac anomalies, dan coarctation of the aorta. Jumpai juga kelainan pada mata kadang-kadang ya, bisa dengan cleft pada sternal atau tidak. Jadi suatu bagian dari sindrom itu bisa juga tanpa sindrom. Jika diagnosis tidak jelas, mungkin perlu dilakukan biopsi, tapi ini sangat jarang ya, sangat jarang, dan kalau bisa dihindari, dan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena berisiko terjadi perdarahan. Dan hanya jika memang benar-benar diagnosisnya tidak sudah jelas sekali. Manajemennya, observasi untuk lesi yang kecil, ya, yang tidak menyebabkan obstruksi jalan napas, maka tidak perlu dilakukan intervensi apapun, hanya diobservasi saja. Apabila adanya obstruksi jalan napas, maka perlu dilakukan tracheostomi hingga terjadi regresi spontan dari lesi yang biasanya terjadi pada usia 5 tahun. Beberapa terapi ini dari beberapa penelitian, ada yang
menggunakan injeksi steroid, ada juga yang menggunakan propanolol, ada pula yang dengan endoscopic laser ablation maupun dengan di open surgery. Yang paling sering dilakukan ini tetap konservatif ya, dengan pemberian obat-obatan seperti propanolol maupun injeksi steroid. Dengan kalau ada obstruksi jalan napas, dilakukan tracheostomi hingga terjadi regresi spontan. Nah, ini gambaran lain dari subglotic hemangioma. Ini setelah 6 bulan dengan propanolol, yang dahulunya segini ukurannya, menjadi menipis, ya, lumennya lebih lebar. Nah, ini adalah gambaran subglotic laryngeal hemangioma yang tidak diterapi. Anda bisa melihat airway-nya sangat sempit. Dengan terapi tadi, dengan propanolol dia cukup melebar ya. Dengan lumen yang cukup bisa untuk bernapas. Oke, kelainan kongenital yang kelima, laryngeal web. Ini juga sangat jarang. Dan ini juga mirip dengan subglotic stenosis, merupakan ada gangguan dari proses rekanalisasi laring. Ya, jadi sisa jaringannya tidak terpisah dengan sempurna pada saat proses embriogenesisnya. Jika terjadi, laryngeal web ini sering juga dijumpai adanya anomali pada trakea maupun esofagus. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan juga pada struktur trakea dan karena pada fase 6 perkembangan laring tadi ya, terletak di anterior. Karena proses rekanalisasi itu berjalannya dari posterior ke anterior. Biasanya terhubung dengan sindrom 22q11. Tanda dan gejala. Terjadi disfungsi vokal, jadi biasanya suaranya berubah. Bisa hoarseness, tapi mild biasanya ya. Bisa juga suaranya hilang. Gejala dan keparahannya Dokter Dian, saya yang hang atau Dokter Dian juga nih? Sepertinya Dokter Dian terputus, Dok. Oh, oke. Dokter Yanuar. Sebentar saya hubungi Dokter Dian, Dok. Ya. Belum bisa dihubungi Dokter Diannya, Dok. Slide-nya juga mati ya? Iya, Dok. Slide juga mati sebentar, Dok.
Dokter Yanuar, backup Ya, Dok. tadi, Ya, Dok. backup. Slide-nya tadi ada di dokter Yanuar ya? Tadi belum terkirim ke saya, Dok. Oh iya, karena besar ya dok ya. Masih di video tadi kan ada apa namanya 3 giga tadi yang belum bisa tersambung. Coba saya telepon. Mati. Mati. Hah? Join lagi? Coba restart lagi. Join lagi, restart, join. Mau bahas pretestnya dulu tadi, Dokter Ezi? Masih termute, Dokter Ezi? Di-unmute dulu, mohon di-unmute, Dokter Ezi. Ya. Oke, udah kedengeran? Ya. Jadi Dokter Dian bisa masuk, tapi dia masih ngelihat kita semua, tapi dia tidak bisa sharing lagi. Jadi saya minta Dokter Dian untuk. Ya, sudah bisa, Dok. Coba dicoba lagi, sudah bisa. Dokter Dian, dicoba dulu, Dokter Dian. Silakan Dokter Dian dicoba lagi untuk share screen dan unmute-nya, Dokter Dian. Udah kelihatan laptopnya Dian? Alhamdulillah. Ya, silakan Dian. Masih mute, Dok, di-unmute dulu. Oh. Bentar dok, sudah kembali belum? Udah. Ya, ini saya ganti komputer dok. Oke, kembali ke Laryngeal Web ya. Ya, di sini bisa, ini bisa. Ini apa enakan Eki? Apakah itu sudah bisa, Mbak Bibin? Sudah tampil, Dok, slide-nya, Dok. Tinggal slideshow dok. Tinggal di slideshow kan. Yang mana dok? Yang Laryngeal Web? Ini sudah slideshow dok? Ya, sudah, Sudah Dok. dok. Sudah ya, oke. Dian. Laryngeal Web ya dok ya, slide-nya. Oke. Ya. Berapa di HP? Sebentar. Ya. Laryngeal Web ya, kebanyakan diglotis dengan ekstensi ke arah subglotik. Isolated subglotic web lebih jarang daripada glottic web. Supraglottic web juga jarang terjadi. Jadi kebanyakan laryngeal web ini hanya pada area glotis saja. Kebanyakan apabila laring sulit divisualisasi dan mobilitas vokal cord terbatas, mungkin perlu dicek apakah posterior supraglottic web atau interarytenoid web. Nah, ini pada gambarnya, jika kita lakukan fiber optik laringoskopi,
ataupun dengan direct laryngoskopi akan tampak web pada glotis ya. Di sini adalah tipe yang masih cukup ringan, membranosa, mild ya. Ada juga yang hanya di anterior saja. Ya, dokter, saya ganti lagi. Tapi nggak tahu. Oke. Di sini laringnya hanya di anterior ya. Untuk videonya lebih jelas, bisa melihat bahwa di anterior tampak web di glotis. Ya. Dokter Dian, suaranya agak bergema nih. Ya, Dok. Karena ini pakai tablet. Ya, manajemen laringnya web ini bisa dengan Mungkin bisa pakai headset, Dokter Dian, agak echo ini, agak suaranya. adalah supaya nafas stabil untuk memperbaiki dan memperbaiki kualitas suara. Mohon maaf, Dok, nanti akan tetap sedikit bergema ya, Dok, karena ini ada sedikit masalah teknis. Ya, emergen tracheostomi apabila selaput menutup lebih dari 70 glotis. Terapi pembedaan dengan bedah mikrolaring. Ada laptop atau HP yang dekat situ, Dok, makanya echo. Bentar, Dok, saya lihat dulu ya, Dok. Atau mungkin yang satu audionya dimatikan. Maaf, Dokter Dian. Iya. Ini nggak bisa. Ini tuh gemar. Terus ditutup ya. Di sini. Udah, coba cek. Ini pakai headset. Iya, nggak akan dengar. Sudah terdengar belum, Dok? Di sini. Ya, bagus. Jelas, Dok. Silakan, Dok. Kita lanjut ya. Ya, manajemennya bisa dari observasi saja jika ringan ya. Bisa juga sampai memerlukan tracheostomi apabila selaput menutup lebih dari 75% glotis. Terapi untuk memisahkan web ini dilakukan dengan bedah mikrolaring. Indikasinya apabila selaput menutup lebih dari 50% glotis. Bisa dilakukan dengan insisi dengan mikrolaring instrumen maupun dengan dilatasi.
Kadangkala perlu juga dilakukan open reconstruction dari anterior komisur atau bahkan pemasangan keel. Seperti ini ya. Jadi dipasang silikon di bagian anterior komisur untuk mempertahankan supaya web tidak kembali terbentuk. Ada video yang mungkin sedikit menggambarkan. Ini pemisahan webnya dengan laser. Di sini bisa dilihat webnya cukup tebal. Dipisahkan dengan menggunakan CO2 laser. Microlaring instrumen. Kemudian setelah terpisah, dilakukan pemasangan silikon anterior commissure stand, laringnya anterior commissure stand, dengan microlaring instrumen, dan ini Lichtenberger needle holdernya untuk menjahit stand ini di anterior komisur untuk mempertahankan supaya anterior komisur tetap terbuka dan tidak terbentuk kembali web. Kemudian dilakukan fiksasi eksternal dengan jahitan ini dengan menggunakan kancing. Itu ya salah satu beberapa tata laksana dari laryngeal web. Kemudian yang keenam, laryngeal cleft. Ini lebih jarang lagi terjadi, amat sangat jarang. Saya hanya pernah menjumpai satu selama ini dan cukup berat sehingga pasiennya tidak berhasil survive. Ini merupakan kejadian sekunder dari kegagalan fusi dari lamina cricoid posterior dan septum tracheoesophagus pada minggu kelima gestasi. Jadi fusi bagian posterior dari trakea tadi sampai ke laring itu tidak terjadi dengan sempurna, mengakibatkan adanya hubungan antara laring, hipolaring, dan esofagus dengan beberapa derajat severitas yang berbeda. Nah, ini diasosiasikan dengan kelainan anatomi yang lain, yaitu adanya tetralogi ovalot, dan juga memang 20-27% anak dengan laryngeal cleft ini ya terjadi atau memiliki tetralogi ovalot. Ini perlu dicari kalau pada kondisi seperti ini apakah dijumpai adanya laryngeal cleft. Bisa berdiri sendiri atau merupakan bagian dari kelainan yang lain, seperti Pallister-Hall syndrome, Opitz-G syndrome, dan juga bisa berhubungan dengan Factor syndrome. Ini beberapa derajat dari laryngeal cleft. Bisa yang tipe 1, tipe 2, tipe 3, sampai yang tipe 4 yang sampai ke thoracic inlet, bahkan sampai ke trakea mendekati karina ya. Tergantung dari berat ringannya laryngeal cleft ini menentukan tata laksana maupun prognosis dari pasien tersebut. Di sini dari gambar dijumpai adanya posterior laryngeal cleft tipe 3. Ya. Di sini ini tipe 1. Dan di sisi yang B ini tipe 2. Jadi diperhatikan kedalaman dari cleft-nya ini. Ada yang hanya sampai di atas dari glutis saja, ada yang sampai ke glutisnya terlibat bahkan sampai ke subglutis. Ini mungkin lebih jelas dengan flexible scope. Ini bisa terlihat cleft-nya ya. Ini masih tipe 1. Nah, tanda dan gejalanya dapat berupa tersedak akibat dari aspirasi pada saat feeding. Tergantung lebar cleft dan adanya anomali kongenital yang lain itu mempengaruhi prognosis dari pasien. Pada kasus berat biasanya muncul kesulitan feeding dan distress respirasi dengan stridor dan cyanosis
Aspirasinya biasanya berat dengan infeksi saluran nafas bawah yang rekuren. Aspirasi ini sekunder ya, akibat adanya hubungan antara bagian posterior esofagus dengan bagian depan trakea, bagian posterior dari posterior dengan esofagus. Jadi pada saat proses menelan, maka makanan maupun saliva ini bisa masuk ke respiratory tract. Suara terganggu biasanya akibat adanya turbulensi dari aliran udara dan penumpukan sekret di daerah glotis. Standarnya mikrolaringoskopi dengan palpasi dengan daerah posterior laring untuk memastikan adanya cleft. Ya. Supraglottic cleft jika tidak melibatkan sampai ke glotis biasanya tidak memerlukan operasi. Kemudian mungkin cukup dilakukan evaluasi dan treatment dari gastroesophageal reflux apabila ada dan terapi menelan. Adapun jika cleft-nya sampai ke daerah interarytenoid atau bahkan meluas hingga ke bawah, maka perlu dilakukan bisa endoscopic repair maupun open repair. Endoscopic repair ada beberapa pilihan, bisa dengan augmentasi dengan menggunakan asam hyaluronik ataupun dengan penjahitan dengan endoskopik. Sedangkan apabila open, maka dilakukan penjahitan, dibuka kemudian dijahit cleft-nya. Ini memerlukan mungkin karena kerjasama dengan bedah anak maupun bedah toraks. Ya. Yang berikutnya, congenital laryngeal cyst. Ini juga sangat jarang dijumpai pada anak ya, yang baru lahir, tapi ada. Diakibatkan karena adanya retensi mukus, biasanya pada scapular cyst. Ya, bisa juga blokade pada submukosal mucus gland. Bisa terjadi di valikula, subglotis, ataupun vocal cord. Yang lebih sering terjadi adalah di daerah sekitar epiglotis. Gejala ringan bisa terjadi obstruksi napas dengan segala derajatnya ya, tergantung berapa besarnya kistanya dan lokasinya. Bisa juga ada dijumpai gejala di mana pasien menangis namun tidak mengeluarkan suara apabila kistanya itu melibatkan daerah glotis. Kemudian ada juga keluhan disfagi jika dia meluas ke introitus esophagus. Pada beberapa kecil kasus ada muncul massa di leher yang eksternal ya apabila terjadi scapular swelling, scapular cyst yang cukup besar. Tampilannya mungkin seperti ini. Ya, jadi ada cyst di area supraglotis, di dekat epiglotis, lesi kistik berwarna pink kebiruan di belakang lipatan ari epiglotik. Seperti ini. Nah, ini bisa beberapa pilihan manajemennya tergantung derajat obstruksinya. Derajat yang kecil mungkin cukup dilakukan aspirasi saja. Apabila sampai obstruksi, mungkin perlu dilakukan ekstirpasi atau marsupialisasi dulu. Ini kista yang di subglotis, agak sedikit mirip dengan kondisi hemangioma tadi ya. Nah, manajemennya melakukan intubasi jika diperlukan dan jika memungkinkan, jika sangat berat obstruksinya mungkin memerlukan tracheostomi. Kemudian dilakukan needle aspirasi dan insisi lesi. Namun tentunya manajemen definitifnya adalah eksisi kista secara komplit ya, baik bisa pilihannya bisa endoskopik maupun open untuk mencegah rekurensi dari kista tersebut. Ini tata laksana dengan menggunakan aspirasi yang saya dapat dari YouTube ya. Nah, ini kasus yang cukup jarang. Apabila isinya cukup cair, bisa dilakukan aspirasi terlebih dahulu untuk mempermudah ekstirpasi dari kista ini. Nah, pada kasus ini cairannya cukup encer sehingga bisa diaspirasi. Kemudian nanti bisa dilakukan eksisi atau marsupialisasi sehingga terbuka, mencegah terjadinya rekurensi. Salah satu kasus di mana dilakukan aspirasi, kemudian dimarsupialisasi, dibuka kantongnya.
kemudian dikeluarkan isinya. Ya. Yang terakhir ini ya, laryngeal lymphangnioma, ini lebih jarang lagi. Bentuknya mirip dengan laryngeal kyst yang scapular kyst tadi. Cuma etiologinya saja yang sedikit berbeda, yang terjadi akibat malformasi fasa limpatik. Ya. Tanda gejala sama, bisa asimptomatis hingga gejala obstruksi jalan napas tergantung besar kecilnya ukuran dari masanya, dari ukuran lesinya. Nah, tampilannya mirip seperti ini, dari endoskopi gambarannya. Sedikit mirip, mungkin lebih agak sedikit kebiruannya. Apabila terjadi obstruksi jalan napas, seperti biasa perlu dilakukan trakeostomi untuk menjaga jalan napas tetap paten. Tata laksana ekstirpasi bisa menggunakan ablasi laser. Apabila lesi ukuran besar, mungkin perlu, jika diperlukan open, maka perlu open. Terakhir, laryngeal atresia tadi terusan dari baik subglotis stenosis maupun laryngeal web ya. Jadi tergantung degree dari kegagalan rekanalisasi, ini adalah derajat yang paling severe atau yang paling berat. Jadi sama sekali tidak ada rekanalisasi dari laring sehingga laringnya tertutup. Ini biasanya tidak akan bertahan hidup kecuali dilakukan emergency tracheostomy di kamar bersalin ya. Nah, kecuali apabila pasien dengan laryngeal atresia ini juga terdapat tracheoesophageal fistula sehingga dia memungkinkan adanya aliran udara pada daerah distal obstruksi ya sehingga bisa bernapas. Tingkat mortalitasnya tinggi dan biasanya ini jarang dijumpai dalam kondisi hidup. Nah, gambarannya endoskopinya seperti ini, jadi tertutup sempurna laringnya. Ya, jadi obstruksi jalan napas akut terjadi segera setelah tali pusat diklem, itu terjadi obstruksi berat. Itu adalah salah satu tanda dan gejala. Prenatal mungkin bisa didiagnosis dengan USG. Nah, kemudian adanya tanda-tanda ini, congenital high airway obstruction syndrome, yaitu dengan adanya enlarged hyperechogenoid lung, diafragmanya flatten atau inverted, dan adanya fluid filled airway distal to the obstruction. Adanya fetal need drops juga, dan polyhydroamnion. Kemudian bisa juga dilihat tidak adanya aliran udara di trakea. Menurut referensi ini bisa dideteksi dengan color flow Doppler, ultrasonografi untuk melokalisasi level dari obstruksi. Nah, ini bisa, jika memungkinkan dilakukan exit procedure, maka ini mungkin pasien bisa diselamatkan apabila bisa. Diagnosis, kalau postnatal biasanya endoskopi baru bisa dilakukan tentunya setelah tabung tracheostomi terpasang, karena jika sebelumnya tidak bisa. Jadi manajemennya adalah tracheostomi setelah lahir. Jika sudah ditegakkan sebelum kelahiran, maka ditunda untuk mengeklem tali pusat hingga tracheostomi sudah selesai dilakukan. Jadi ini salah satu langkah dari exit procedure sih. Ada pasien dengan fistula, bisa dilakukan mass ventilation atau intubasi lewat esofagus hingga tracheostomi dilakukan. Ya, itu dulu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin Dr. Ezi. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Ezi. Iya, terima kasih Dr. Dian atas penjelasannya yang detail ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari sharing ini. Ada pertanyaan dari Dr. Idewa Made Sudiatnika dari UNUD Bali, Dr. Dian. Pada prosedur epiglottopeksi, ketika kita melakukan penjahitan epiglotis terhadap dasar lidah atau valikula, adakah cara bagaimana kita mengetahui bagaimana memutuskan bahwa epiglotis tersebut dapat menutup dengan baik pada saat pasien makan hingga tidak terjadi aspirasi? Menutup kemana maksudnya? Halo dok. Dokter Dian, iya. Ya, apakah suara saya masuk dok? Ya, masuk. Ya, oke. Menutup dengan baik mungkin perlu saya konfirmasi dulu, maksudnya menutup dengan baik, menutup menutup rimaglotis. Kan kita tahu pada saat waktu menelan,
akan terjadi penutupan epiglotis terhadap ringa glotis. Oh ya, jadi takutnya terlalu kebablasan ke pangkal lidah gitu sehingga tidak bisa menutup gitu ya dok ya? Ya. Oke. Mungkin pada kasus di mana diperlukan epiglotopeksi, biasanya memang epiglotisnya sendiri merupakan epiglotis yang sangat floppy sehingga dia sangat mudah jatuh ke posterior ya. Sehingga dengan penjahitan saja sebetulnya biasanya sih tetap cukup membuka, tidak akan sampai mengakibatkan aspirasi. Tentunya kalau dari beberapa saran expert itu adalah sebisa mungkin jaringan yang dikurangi itu tidak terlalu banyak. Jadi kita mempreserve mukosa sebanyak mungkin. Sehingga kalaupun nanti kita kan perlu mengambil atau membakar sedikit di daerah anterior dari epiglotis di dekat dengan pangkal lidah sebelum melakukan penjahitan. Nah, itu mungkin tidak perlu terlalu banyak yang kita ambil atau kita bakar supaya nanti tarikan dari epiglotis ke anterior ini tidak terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak menutup dengan baik. Mungkin itu Dr. Ezi. Ya. Ya, seperti kita tahu juga ya Dokter Dian ya, bahwa proses menelan itu kan lidahnya ke atas dulu, kemudian dia akan otomatis epiglotisnya nutup dan ada proses aduksi pita suara juga dok. Jadi yang bermasalah adalah ketika dia respirasi ya Dokter Dian ya, ketika proses ventilasi itu yang lebih bermasalah karena epiglotisnya jatuh ya. Ya dok. Ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Tania Unpad, dia ingin bertanya, tadi dikatakan tata laksana vocal cord paralysis adalah voice therapy. Berapa efektifkah tata laksana tersebut? Kedua, pada kasus primer vocal cord paralysis yang unilateral, apakah screening pada bronchotracheal tract harus selalu dilakukan untuk menentukan etiologi? Ya. Untuk vocal cord paralysis dengan voice therapy, tentunya ini lebih berperan kalau untuk kasus kongenital ya, lebih berperan untuk yang unilateral. Kalau pada bilateral, menurut referensi sih tidak terlalu bermakna voice therapy ini. Tapi kalau unilateral, dia bisa bermakna karena merangsang kompensasi dari plika vokalis seberangnya ya, kontralateral. Sehingga membantu paling tidak fonasi, begitu juga mengurangi kejadian aspirasi. Berapa persen, kalau berapa persennya, saya belum punya datanya kalau dari center kami, tapi kalau dari referensi itu cukup baik, lebih dari 50% itu membaik dengan voice therapy atau membaik dengan sendirinya kalau memang itu kongenital. Kemudian yang kedua tadi apa dok? Pada kasus primary vocal cord paralysis yang unilateral, apakah screening pada bronchotracheal tract harus selalu dilakukan untuk penentuan etiologi? Oke, kalau menurut sarannya tadi yang lebih perlu dilakukan adalah CT scan atau melacakkan adakah massa atau kelainan anomali anatomi di daerah kepala leher sampai mediastinum. Sehingga itu karena itu yang paling memungkinkan apakah ada penyebab yang utama dari situ. Gitu dok. Oke. Dokter Dian, untuk speech therapy pada anak-anak atau dewasa ini dok? Speech therapy yang unilateral ya dok? Ya. Unilateral kalau dari referensi, karena kalau kongenital unilateral vocal cord paralysis itu dinyatakan 50% bagian besar akan membaik dengan sendirinya. Sehingga mungkin tanpa speech therapy pun sebetulnya dia membaik dengan sendirinya dok. Akan tetapi dengan speech therapy itu dia akan melatih vocal cord dan muskulus pendukungnya sehingga biasanya akan lebih membantu karena dia akan membantu kompensasi dari vocal cord yang kontralateral sehingga memperbaiki kualitas suara maupun kualitas menelannya. Oke. Yang tadi jadinya yang penting adalah voice therapy atau speech nih, Dokter Diarmia nanyanya. Voice ya dok ya? Voice therapy, oke. Ya. Dari
Adakah peran injeksi laringoplasti, Dokter Dian? Kalau pada dewasa kan dikatakan Unilateral ya, Dok ya? ya, Untuk unilateral? ya. Untuk unilateral pada kasus anak ini kalau dari referensi tetap disarankan menunggu sampai 2 tahun terlebih dulu, Dok, paling tidak. Karena itu masih bisa membaik dengan sendirinya. Kalau untuk injeksi yang permanen. Kalau untuk injeksi yang tidak permanen mungkin bisa dipertimbangkan. Oke. Dokter Irul dari UI, raise hand, silakan. Unmute. Dokter Irul dari FKUI. Iya dok, mohon izin bertanya dok. Iya, silakan. Kepada Dokter Dian mengenai pembedahan supraglotoplasti pada laringomalacia. Saat melakukan pembedahan, bagaimana cara kita menghindari terjadinya aspirasi pasca operasi yang khawatir terjadi sebagai komplikasi? Karena yang kita ketahui bahwa struktur supraglotis yang kita manipulasi di sana. Kemudian dok, bagaimana dengan external puncture epiglotopeksi? Apakah ada pengalaman terkait hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang bisa saya jawab, ada yang tidak. Karena untuk yang kedua tadi berdasarkan pengalaman. Untuk epiglotopeksi dengan external puncture, terus terang kami belum pernah mengerjakan. Jadi mungkin untuk pengalaman mungkin bisa Dr. Ezi kalau ada pengalamannya bisa menambahkan. Untuk yang pertama, menghindari bagaimana terjadinya aspirasi pada supraglotoplasti. Konsepnya, prinsipnya supraglotoplasti ini sebisa mungkin preserve jaringan sebanyak mungkin. Jadi kalau mau mengambil, lebih baik kurang daripada lebih. Kalau berdasarkan pengalaman dan dari ahli-ahli sebelumnya begitu. Jadi sebisa mungkin struktur yang diambil itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu agresif. Itu salah satu untuk menghindari terjadinya aspirasi. Tapi tentunya kita sebelum tindakan pun kita sudah harus menilai dulu apakah pasien ini sudah ada aspirasi atau belum. Kalau ada aspirasi memang tidak dipertimbangkan untuk dilakukan supraglotoplasti. Karena pasien dengan aspirasi kalau di supraglotoplasti ya ada kemungkinan tambah buruk biasanya. Mungkin begitu. Dokter Ezi mungkin ada tambahan? Ya, setuju Dokter Dian. Jadi Dokter Irul, jadi masalah pada pasien laringomalasi itu biasanya tidak hanya masalah laringomalasi saja, tapi kadang-kadang seperti yang Dokter Dian bilang tadi ada aspirasi atau hiposensitif larynx ya. Nah, oleh karena itu biasanya saya setuju sama Dokter Dian, kita ambil yang paling wise pada operasi ini adalah kita harus tahu kapan kita harus berhenti mengambil jaringan yang berlebih tersebut. Dan saya lebih prefer untuk ambil bagian yang ke arah rima glotisnya dibandingkan ke arah esofagus. Jadi kita preserve bagian posterior yang mengarah ke bagian esofagus sehingga resiko aspirasi tetap bisa dijaga. Gimana Dokter Dian? Ya, mengenai puncture saat ini kita belum berpengalaman itu. Jarum Lichtenberg-nya juga kita nggak punya ya. Jadi pengen banget melakukan itu tapi sampai sekarang terhambat sama jarumnya itu ya. Jadi sampai saat ini yang kita lakukan adalah dengan membuat luka di daerah valikula. Daerah valikula ya sama. Terus kita mengharapkan fibrosis. Jadi pasien saya itu lumayan, jadi dia nempel benar-benar ke pangkal lidah. Jadi ketika dia menelan kita lihat bahwa memang lidahnya naik dulu ke atas, kemudian jatuh ke posterior dan bisa menutup rima glotisnya. Ya, sama dok. Oh ya. Ini Dokter Mia bertanya, voice dijelaskan landmarknya Dokter Dian 2/3 anterior yang dihilangkan. Ini untuk apa ya Dokter Mia? Ini untuk apa ya Dokter Mia? Dokter Mia mana ya? Ya, yang tadi. 2/3 anterior yang dihilangkan tuh yang untuk laringomalacia. Oh, laringomalacia. Yang supra apa tadi? 2/3?
apakah tadi kan katanya dokter Esi lebih ke arah anterior ya? Apakah betul Ya. mukosannya yang dekat rhimaglotis itu kira-kira 2/3 anteriornya, maksud saya gitu. Landmarknya Ya, apa? ya. Jadi kita bahkan bisa mengangkat kuniformisnya ya. Kita bisa mengangkat jadi ini untuk laringomalasi tipe 1 yang redundant arytenoidnya berlebih, kita bisa mengangkat kita tetap mengangkat redundant jaringan dengan biasanya kita menjepit. Dan kalau Dana Thompson dia lebih menyarankan untuk pakai cold knife ya, karena kalau pakai laser itu pasca operasi itu kadang-kadang udem berat ya, udemnya karena efek panasnya, jadi dia lebih prefer untuk mengangkat dengan cold knife. Jadi bagian posterior yang ke arah sphincter esofagusnya dipertahankan, Dokter Mia. Ini mungkin ya dok slide-nya ya. Slide share nggak? Share screen lagi. Belum? Oh belum. Yang ingin bertanya bisa bertanya di chat room. Peserta tadi hampir mencapai 400 ya, 386. Sudah Luar biasa, tershare-kah, Dr. Dok? Dian. Sudah tershare-kah, Dok, slide-nya? Udah. Ya, ini mungkin tadi yang diterangkan Dr. Ezi juga ya. Tentang yang Dr. Mia tanyakan tadi, untuk bagian mana yang diambil ya, Dok ya, debulking dari jaringan arytenoid. Mungkin yang tadi Dr. Ezi tekankan juga memang yang diambil adalah terutama area ini ya. Dan sebisa mungkin menghindari mengambil area ini. Begitu, Dok? Ya. Ya, jadi lebih berpaku pada RW-nya, terutama yang memang kita bebaskan dari jaringan yang prolaps ke dalam inlet, laryngeal inlet. Begitu juga pada saat kita misalnya melakukan yang tipe 2 ya, di mana area epiglottic fold-nya yang memendek, kan kita memotong fold-nya nih. Mungkin nanti pada saat memotong ini juga harus di-preserve supaya tidak terlalu ke lateral. Itu mungkin begitu, Dr. Mia. Kebenaran Dr. Mia juga pernah fellow nih pediatrik ya di Taiwan. Dr. Yang Mia pediatrik Dr. Rizka, Dok. Oh, Dr. Mia voice ya? Dr. Mia voice. Yang pediatrik Dr. Rizka. Ya. Ada sharing Dr. Mia? Ya kalau kelainan kongenital untuk voice ya sangat jarang sekali, tetapi yang saya komentari aja kalau untuk injeksi yang gitu-gitu jarang dilakukan pada anak, karena dibanding nanti fungsinya bersuaranya, dia kan tetap mendengar, nanti kan dia belum begitu perlu nanti berbicara apa kan tetap bisa hanya paro saja. Jadi mungkin kepentingan yang injeksi laringoplasti pada anak mungkin belum perlu. Itu aja komentar saya tentang yang tadi. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Mia. Jadi ya injeksi lebih diutamakan pada dewasa. Yang kita tahu bahwa sebenarnya dalam waktu 6 bulan biasanya cairan yang kita injeksikan itu akan ke resorpsi ya. Jadi pada kasus unilateral pada dewasa memang ya itu early injection itu akan menghindarkan rekonstruksi faring framework ya. Ada yang raise hand lagi? Sayang nih Dokter Dian dengan pengalamannya. Ada pertanyaan lagi? Dokter Lina? Iya, apakah Dokter waktu Ezi. kita udah habis? Ya. Iya, udah mendekati ya. Ini pada kemana? Tapi ini peserta tetap sih manteng sih sebetulnya Desi ya.
Tadi terpesona mungkin Tadi dengan videonya jadi. Saya boleh pesanan loh komen dok, lagi nggak, videonya Dok? banyak. Iya. Nah, ada yang Ini nanya ada yang nih. bertanya lagi sih? Ya. Ya. Ferry bertanya. Dr. Ferry Trihandoko dari UGM. Oh ya, ini dijawab sendiri aja nih kalau nggak bisa jawab. Dia nanya kali maksudnya biar dokter Dian menerangkan ke PPDS Ya. yang lain. Ya, Terkait Dokter Ferry nanti harus menjawab sendiri ya. spondylolisthesis bilateral. Untuk posisi plika vokalis, apakah berada di intermediate cadaver? Andai kata di intermediate, apakah dapat menyebabkan gejala stridor? Intermediate. Dokter Mia, kalau mau komen boleh silahkan. Nah, jadi kalau untuk bilateral ini memang ada yang stridor, ada yang hoarseness ya, ada yang nggak bisa napas sama sekali. Jadi range-nya sangat bervariasi sih, tergantung. Kalau yang saya jumpai kemarin ada stridornya, dia memang letaknya di medial ya, di medial dengan slit saja sih, tinggal satu slit sehingga memang terjadi obstruksi airway. Mungkin Dokter Ezi ada pengalaman? Ya, bagi saya, kalau kita melakukan pemeriksaan pasien dengan apapun itu kelainan laring, biasanya saya tidak melakukannya dengan buru-buru gitu ya. Nomor satu, kita harus perhatikan anak-anak ini biasanya masih dalam umur fase di mana terdapat nasal obligat. Jadi nomor satu, ketika kita memasukkan scope kita harus perhatikan jalan napas anaknya ya. Jadi hati-hati biru ya, karena nomor satu dia udah ada laringomalasi, kemudian hidungnya kita tutup sebelah ya, dia akan sulit bernapas. Itu harus diperhatikan. Nomor dua, jangan buru-buru ngelihat begitu ada kelihatan laringnya terus udah langsung ditarik skopnya. Kita perhatikan, tapi dengan memperhatikan saturasi oksigennya. Jadi sebaiknya dipasang pulse oximeter pada anak-anak tersebut. Kemudian kita perhatikan apakah dia laringomalasi aja atau ada hyposensitive larynx ya. Apakah juga ada reflux ya. Jadi terus terang biasanya laringomalasi ini juga biasanya bersamaan dengan adanya reflux karena ada tekanan negatif di daerah larynx, otomatis asam lambungnya terbuka. Introitus esophagus anak yang belum sempurna ini menyebabkan kadang-kadang terdapat reflux. Jadi tata laksana medikamentosa juga harus diperhatikan. Makanya pada laringomalasi yang masih mild ya, derajat beratnya laringomalasi ini kita tentukan berdasarkan ringan sedang berat itu berdasarkan gangguan napas dan gangguan menelan ya. Dana Thompson membagi sebagai ringan sedang berat ya, bisa dilihat terhadap misalnya ada failure to thrive atau saturasi di bawah 84 kita masukkan sebagai berat, kemudian masih 90 ada choking atau reflux itu masuk derajat moderate, sedangkan ringan itu saturasi masih di atas 90 dan ada gangguan makan ringan. Untuk derajat ringan kita bisa konservatif, kita tambahkan PPI supaya tidak memperberat reflux dan memperberat udemnya. Jadi saran saya untuk kasus-kasus laring ya memang harus sabar, kalau bayinya biru kita keluarin lagi, kemudian kita bisa coba lagi ya. Gangguan larynx ini juga biasanya diperberat dengan gangguan pada hidung ya, kadang-kadang ada yang namanya nervosis piriformis gitu. Jadi harus diperhatikan juga. Dokter Mia tadi mau komentar? Ya dok, mengomentari saja sedikit. Jadi pada kelainan kongenital ini untuk pada anak memang macamnya banyak, tapi pada dasarnya semua ada gangguan diikuti dengan gangguan pada proses menelan dan respirasinya. Maksud saya begini, penata laksanaannya jangan terpaku pada THT saja, tapi teamwork maksud saya. Kan makanya ada pediatrik otolaryngologis. Menyangkut, saya komen aja, biasanya kalau kita operasi kelainan kongenital, ini yang susah kita ajak adalah anestesinya.
Mungkin Dr. Dian Ya. sudah pengalaman. Ya, Jadi, nggak usah gitu dong. ya, jadi maksud saya komennya untuk pengalaman aja PPDS, kalau memang ada seperti ini, kita harus kerja sebagai teamwork. Jadi, kapan saat yang tepat, ya, kita berkomunikasi dan kita betulnya senjatanya kita punya apa aja, sehingga bisa kita komunikasikan dengan sejawat anestesi untuk mengerjakan koreksi dari kelainan-kelainan kongenital. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dokter Mia masukannya. Ya, setuju ya. Jadi teamwork itu penting, membina hubungan dengan dokter anestesi juga penting, dan kita harus meyakinkan mereka bahwa kita pun juga ingin jalan napas pasien kita aman, ya. Jadi kerjasama yang baik dengan tim anestesi. Saya rasa ada pertanyaan lagi. Udah habis Dok waktunya. Oke. Dokter Lina. Iya, terima kasih. Seru nih. Ya, terima kasih Dokter Ezi, terima kasih Dokter Dian atas presentasinya yang luar biasa. Kayaknya jadi terpaku semuanya, Tadi nggak ada banyak yang saran dari Dokter Apa itu? Diarmia Surabaya, Dok. Ada Dokter Diarmia Dok. Tadi ada dokter. Ya, Dokter Diarmia ya. Jadi banyak masukannya. Terima kasih ikut bergabung. Kayaknya Kodi Laring-Faring banyak ya yang hadir. Terima Banyak, kasih Dok. para senior, ya sejawat yang Sama mengikuti arisan, Dok. sampai akhir. Arisan. Sama ya? Hobi arisan Dok. Sip lah. Oke, mungkin saya share sedikit tentang tadi polling kita. Tidak dipolkan lagi di akhir karena polling. memang ini silakan Dokter Dian mungkin mau dibahas sedikit nggak Dokter Dian? Sebentar Dok, belum kelihatan. Oke, ini sudah Belum benar belum? kelihatan. Oke, sebagian besar udah benar ya Dok ya? Ya, sebagian besar kayaknya udah betul. Ya, semoga Jadi, berarti sudah pada membaca. Iya, alhamdulillah ya. Tapi yang terakhir nih, yang tentang ini nih, tentang modul pembelajaran Modul yang harus TKL ada dikuasai. berapa? Pusing itu semua kayaknya ya, meraba-raba saja ya. Silakan silakan PPDS melihat lagi, ada banyak, ada 120 modul yang harus dipelajari dalam pendidikan PPDS, banyak ya. Jadi mudah-mudahan tiap minggu ini memberikan masukan atau wawasan, jadi membacanya nggak terlalu susah lagi, kita mendengarkan, kemudian ya membaca, mendengarkan, dan bertanya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Dokter Dian, Dokter Ezi, Dokter Mia, Dokter Ari ya, ada ya? Sambil mungkin diingatkan untuk mengakses modul online-nya, Dokter. Oh iya, Dokter Yanuar mungkin bisa bicara, Dokter Yanuar, silakan. Dokter Yanuar, IT kita ya. PPDS dari semua sentra dimohon untuk mengaktifkan akunnya masing-masing yang sudah didapatkan dari KPS, kemudian minimal mencoba untuk login dulu, lalu mengakses seperti apa sih kulon kita itu, gitu ya. Nah, kalau mungkin saya share untuk tutorial dasarnya sebagai berikut. Kita mulai dari masuk ke Google, ketik saja websitenya Collegium, thtKL.com. Kemudian akan masuk ke website kita, seperti ini tampilannya. Lalu webinar-webinar kita arsipkan di sini, tapi yang lebih penting untuk PPDS khususnya adalah e-learning. Nah, ini tinggal diklik e-learning, kemudian diklik lagi, maka akan masuk ke halaman ini. Nah, coba pastikan sudah bisa login ya, dengan akun yang didapatkan dari KPS masing-masing. Jika belum bisa, boleh berkoordinasi dengan Ibu Tia dari admin Collegium, nanti akan saya bantu untuk mengaktifkan akunnya. Kemudian setelah masuk, bisa klik, nanti di kanan atas akan ada namanya, nah, sesuai atau tidak namanya, kalau ada kesalahan nanti bisa diperbaiki. Kemudian klik course-nya, PPDS THT, maka yang tampil berikutnya adalah yang tadi disampaikan Dr. Lina, 120 modul yang harus dipelajari. Ini di sini semua ya. Artinya secara fisik teman-teman PPDS sekarang sudah modern, tidak perlu lagi mencetak tebal-tebal begitu ya, akan tetapi sudah ada akses secara digital gitu ya. Nanti tinggal dicoba-coba dan diklik gitu. Kalau
kenapa kita buat seperti ini? Ya, salah satunya untuk membantu monitoring proses belajar, membantu proses belajar dan membantu monitoringnya. Sehingga kita bisa cek nih PPDS-nya. Siapa saja yang selama ini, nah ini masih banyak nih, belum pernah akses nih, ketahuan nih, belum pernah login sama sekali gitu ya. Nah, berarti belum pernah dicek, belum pernah diaktifkan akunnya. Jadi nanti tolong minimal dicek dulu. Ini masih banyak sekali yang belum. Sebaliknya ketika kita cek siapa sih yang rajin masuk ke Kulon, juga muncul ketahuan di sini ya. Ada dari Unhas, Unsyah, ada dari UB, dari Undip, kemudian ada lagi dari mana lagi yang berbeda-beda ya. Ini ketahuan ini kapan terakhir kali mengakses dan seperti apa proses belajarnya. Nanti kita bisa monitor. Jadi ini sebagai feedback dari kolegium untuk memonitor proses pembelajaran. Terima kasih Dr. Lina. Iya, terima kasih Dokter Yanwar. Aduh, ini memudahkan kita sekali ya, jadi nggak usah bawa buku kemana-mana, tapi juga termonitor apa yang kita lakukan untuk pembelajaran ini. Jadi, ya ini luar biasa kerja Dokter Yanwar. Terima kasih. Sudah Dr. ada versi Yanwar. Android-nya juga dok, jadi bisa download kalau yang Android. Ya, makin mudah lagi. Ya, silakan di PPDS, mari kita banyak-banyak baca modul. Mudah-mudahan nanti menjadi dokter spesialis yang mumpuni ya, keren. Ya, terima kasih dokter kembali lagi. Mungkin sebagai tambahan bahwa fase pertama kita akan aktifasi dulu ke modul, setelah semuanya sudah aktif, nanti ada updating ataupun ada kuis-kuis yang kita lakukan seperti tadi, tapi secara nasional gitu ya. Nanti kita akan lihat nih, ada kuis-kuis tertentu siapa yang berprestasi nilainya paling tinggi secara nasional gitu. Nanti dari setiap modul bisa ada kuis seperti itu. Ya, terima kasih Dokter Yanwar. Ya, mungkin waktu juga Dokter Ezi, Dokter Dian, Dokter Mia, Dokter Ari, terima kasih, dan PPDS semua terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan mengenai facial nerve paralysis. Ya, sampai jumpa minggu depan. Nah, terima kasih. Dokter Yanwar, terima kasih. Dokter Sali, terima kasih. Ya. Sali, Dokter Lisna, makasih. Dokter Dian, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.